Oke, kembali lagi bersama kami Jejak Nusantara. Kali ini kita sedang berada di Lembur Pakuan ya. Tepat di depan gapura, di belakang saya itu adalah gapura pintu masuk menuju ke Lembur Pakuan ya. Jadi kesempatan kali ini alhamdulillah ya tim Jejak Nusantara bisa mengunjungi kediaman atau kampung lahirnya Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa penelusurannya dan seperti apa keunikan di dalam kampung ini, mari kita telusuri dan tetap di Jejak Nusantara. Jadi ya, tepat di gapura pintu masuk ada tulisan Bral Gera Miang Anaking. Apa artinya, Pak Andri? Yang artinya Jug Gera Indit gitu. Oh, selamat. Selamat jalan mungkin ya. Ya. Karena kalau dari sini itu menuju pintu keluar ya. Oh, Jadi ucapannya seperti itu ya. ya, ya, ya. Dan kita lanjut terus masuk ke dalam. Jadi meskipun jarak 1 kilometer ya ke kediaman Kang Deddy, jalan di sini tuh tidak terasa capek ya karena memang rapi, bersih dan suasananya pun damai. Nah, Asli Pak Andri, gitu. tolong baca dong. Ini SDN apa? Balai ini mah SDN SDN Sari. Sukasari ya. Oh, mungkin di sini juga ada SD ya Oh, ada SD. untuk warga sekitar bersekolah di SD. Yuk. Jadi di setiap area pinggir jalan ditutupi bambu yang rapi seperti ini, dan ada pula ceto ya. Ceto itu untuk meneduhi kepala dari panasnya terik matahari. Yes. Nah. Tuh, jadi rapi ya. Ditanami tumbuhan biar suasananya memang asli, dan dindingnya pun Dilapisi ini dilapisi oleh bambu ya. Jadi terkesan seperti emang perkampungan desa. perkampungan desa ya seperti ini. Oh, itu apa, Pak Andri? Nah, di sini juga adalah leuweung Leuweung Handelem. Bekas apa? Cau ya, cau pisang. Oh, ini pisang. Mungkin ini adalah leuweung Handelem tuh tempat apa ya? Ya leuweung hutan gitu, hutan buat menanam pohon-pohon ya. Nah, di sini juga ada Pamuka Lawang Kaler. Pamuka. Pamuka Lawang Kaler ya Kang Ruslan. Iya, Jadi, Pamuka Lawang Kaler. adalah tempatnya makam umum. Makam umum. Nah, Masuk, ayo, masuk. jadi tempat makam umum. Ngapain masuk ke tempat makam umum? Entong. Nah, Oke. jadi bisa disimpulkan ya, tempat makam umum berada di sebuah desa, dilapisi dengan ornamen kayu agar apa coba? Tebak? Agar estetik dan nuansa perkampungan tuh khas Sunda tuh kental gitu. Bukan. Apa? Biar tidak suasananya menjadi mencekam ketika malam. Jadi biar tidak sian lewat sini tuh kalau malam-malam ya, ditutupi rapi dengan bambu seperti ini. Oh. Ya. Jadi memang apa ya, nuansa makamnya kan biasanya makam itu sangat gelap ya. Kita pun kalau lewat makam malam-malam kan takut, Agak merinding. agak merinding ya. Nah, karena di Lembur Pakuan ini ditata dengan rapi, dibangun dengan sebaik mungkin, jadinya dibangun dengan dilapisi dengan Tuh. bambu-bambu seperti Gatot ini. kaca, Gatot kaca apa itu? Nah, ini siapa nih? Agar tidak hieum, merenya bahasa Sunda nama, agar tidak hieum di malam hari gitu. Yes. Nah, ini pun nih ada lukisan Gatot kaca ya. Gotot kocok. Gatot kaca. Nah, di sini juga disediakan homestay bagi yang ini ingin menginap. Nah, ada homestay, Lembur Pakuan homestay 50 sampai 100.000 per malam. Nah, ini.
Panten, Pak. Leuweung, oh yang tadi ini mah, Dri. Ya, jadi leuweungnya itu lumayan cukup luas ya. Oke, untuk ditumbuhi apa ya tuh? Es masuk es. Leuweung handelem. Oh, mungkin di sini sudah diperbaiki dengan sebaik mungkin ya, sudah ditata dengan batu bata, paving block. Paving block di bawahnya, jadi terlihat sangat rapi. Dri, tuh Seperti ini. lisung non. Kendi. Bukan, ini yang padi. Oh, ini yang tadi ya, yang ada di tempat Taman Sukma, ya. lisung. Seperti ini. Jadi areanya memang masih persawahan, bisa dilihat nih Kang Ruslan ke sebelah sana. Set di sini. Bray. Nah, inilah persawahan yang ada di Lembur Pakuan, Subang. Nah, jadi seperti ini ya es ya. Suasana pagi hari di Lembur Pakuan, tempatnya di jalan untuk menuju ke gerbang keluar. Dengan aspal yang hitam tanpa ada sampah sedikit pun. Banyak yang bersepeda es. Halo guys. Jadi di sini juga disediakan area lahan parkir yang sangat luas ya untuk para pengunjung. Jadi jangan bingung ketika pengunjung bawa mobil, bisa disimpan di sini, dan dari sini ke dalamnya itu jalan ya. Enak, nggak capek jalannya, dengan pemandangan yang sangat asri, sangat damai. Perjalanan dari sini ke area pesawahan, ke rumah Sukma Sajati, ke alun-alun ya, nggak kerasa, enak pokoknya, cocok di pagi hari, jadi enak sambil kita berolahraga. Oke es, ini adalah alun-alun Taman Buni Sora ya, yang dipakai untuk acara, untuk pertunjukan di warga sekitar ya. Pertunjukannya itu yaitu pertunjukan adat pastinya ya, adat dan tradisi. Oh, seperti keraton ya. Nah, dan di sini pula ini adalah area tamu ya, tamu untuk menunggu, dan ada sebuah patung kuda putih dengan nuansa air mancurnya. Nah, seperti ini. Dan di sana adalah area untuk menunggu para tamu yang ingin bertemu dengan Kang Didi. Oke guys, jadi tepat di belakang rumah Sukma Sajati itu ternyata ada Taman Sukma Sajati. Mungkin dulunya tempat Kang Didi bermain di sini ya. Coba nanti kita masuk, apakah bisa atau tidak ya. Oh. Ini Pandri. Nah, jadi seperti ini area di Taman Sukma Sajati ya. Bisa dilihat ini cukup luas ya untuk bermain. Disediakan satu saung, mungkin ini untuk hidangan ya. Masakan, menyediakan hidangan. Di sini juga tuh Taman Sukma Sajati, mungkin ini untuk pertunjukan seni dan budaya. Disediakan tempat duduk yang santai. Ada pula beca-beca yang dulu pernah dibeli. Ini nih. Dari tukang beca di mana ya? Saya lihat YouTube-nya Pak Dedi ini. Beca-beca jadi di sini. Ada satu pohon juga, ini pohon apa Kang Rus? Ini pohon. Untuk teman-teman bisa di komen ya kalau tahu ini pohon apa, rambutan apa mangga. Nih. Nah, di sini juga ada satu patungnya. Ini patung apa Pak Andri? Patung apa nih? Dan di sini juga ada satu kolam. Kolam ya. Kolam. Jadi ini dulunya kalau
airnya jernih. ini ada air mancurnya gitu ya. Jadi untuk menghiasi taman supaya lebih cantik, jadi diadakannya air mancur seperti itu. Ini juga nih, lihat nih, si tembok-temboknya itu dibangun dengan desain ala-ala keraton ya. Ala keraton kayak candi ya. Keraton zaman dahulu gitu. Waktu zaman dahulu seperti di kerajaan Pajajaran tuh, pagar-pagarnya pun dibuat rapi seirama gitu dari bata merah. Rumah itu. Oh, jadi ada satu yang tertinggal ya Es ya. Nah, ini adalah bambu untuk numbuk pare ya. Bukan bambu ini mah, Dri. Kayu. Tapi dibentuk logakan. Kayak buat Iya, numbuk beras ya. Numbuk padi waktu zaman dahulu gitu. Jadi kalau masih di adat-adat kesepuhan, ini tuh kayu masih digunakan untuk menumbuk padi. Oh, kayak yang di Cipta Ya, Gelar. kalau di Cipta Gelar ini masih digunakan ya. Namanya apa sih? Lumbung padi. Bukan. Lumbung itu tempat menyimpan. Jadi ini tumbuk buat menumbuk padi seperti itu. Nah, ini nih. Jadi ketika ditumbuk itu harus ada iramanya. Ya. Duk. Nah, seperti itu. Duk. Es, ada burung mati, Es. Astagfirullahaladzim wa inna ilaihi rajiun. Diamankan Kang Ruslan takut keinjak? Enggak, takutnya ini kepala keluarganya. Siapa yang biayain anaknya, yang kasih makan? Jadi gak tahu kebetulan atau apa ya, kemarin waktu ketika ngonten di dalam Cikondang. Oh iya, burung ya. Kita juga nemu burung, tapi itu dalam keadaan terikat. Dan sekarang di Lembur Pakuan kita nemu burung yang sudah mati. Coba apa tandanya, Es, itu, Es? Kayaknya teman-teman video kita akan meledak 50.000 lah minimal ya. 100.000, ayolah teman-teman. Amin. Nah, sekarang kita berada di rumah Sukma Sajati ya. Tepatnya rumah sewaktu kecilnya Bapak Aing ya, Pak Dede Mulyadi di sini. Ayo. Kita lihat ya. Nuansanya seperti nuansa ada zaman dahulu ya. Adat ya. Ya, zaman dahulu nuansa ini apa? Istana Pajajaran. Diukir tuh dari bambu sedemikian rupa yang sangat rapi. Pintunya pun dengan ornamen ukiran tangan, ini mah dipahat langsung. Iya, handmade asli. Seperti ini. Tuh, di sini juga ada satu macan putih ya, bisa dilihat tuh. Oh, macan emang khas Prabu Siliwangi ya. Macan putih. Di sini juga ada satu tangga untuk menuju rumah Pak Dede Mulyadi sewaktu kecil. Rumah Sukma Sajati. Ini punten ya, Es. Jadi ornamennya beda, ornamen pawayangan ya. Oh iya, ada lilitan ular juga ya. Jadi di rumah Sukma Sajati itu ada beberapa patung ya yang menjaga pintu di setiap masuk. Contohnya ini nih. Patung apa itu, Pak? Patung Hanoman ini mah nih. Hanoman ya. Karena bawa ini nih gendir. Gendir yang namanya? Gada. Oh iya, gada. Jadi di setiap pintu dijaga dengan dua patung, kiri dan kanan. Tapi berbeda kayaknya. Berbeda patungnya. Jadi di setiap pintu tuh patungnya berbeda-beda. Nih. Ornamennya ini jadi semua apa namanya? Pintu. Di setiap pintu dengan ornamen pawayangan. Di sini pula ini pawayangan semua ini. Ya. Tapi dengan ornamen sama ya tiap pintu ya? Ornamennya sama, cuma patungnya yang berbeda. Oh, patungnya saja. Batanya juga bisa dilihat ya, ini disusun sangat rapi menjadi pagar ya. Kan kalau di kita mah bata tuh buat jadi rumah ya, bukan jadi pagar gitu. Pagar rata-rata pakai besi. Dan ini semua ya ditutupi pagarnya pakai bata merah. Oh iya. Itu yang kedua ya, pintu kedua dari pinggir. Ini patung gajah atau Ganesha ya. Ganesha, dewa dari India. Satu kiri kanan pokoknya dijaga oleh dua
patung. Ornamennya pun sama ya seperti pintu yang tadi pertama di pinggir seperti ini. Pokoknya ini nuansanya nuansa keraton pada zaman dahulu, pada saat Zaman kerajaan sih. zaman kerajaan Pajajaran. Iya. Seperti itu. Mungkin untuk masuk emang susah ya karena emang tidak bisa akses ke sana gitu. Bukan umum. Bukan umum gitu, hanya Pandidi aja yang bisa masuk. Oke. Oke Ces, saat ini kita sedang berada di Lembur Pakuan ya, tepatnya di rumah Kang Deddy Mulyadi. Nah saat ini kita sedang berada di Balai Pemanah Rasa. Balai Pemanah Rasa. Nah, Balai Pemanah Rasa. Nah seperti ini. Kayak museum ya, Pak Andri? Kan museum mungkin ini seperti gedung ya, gedung pertemuan mungkin. Kayaknya aula. Aula pertemuan karena kan Balai Pemanah Rasa. Jadi pemanah rasa itu rasa yang dipanah, Nah, seperti gitu. itu. Dari hati ke hati ya nih. Jadi ketika ada perkumpulan mungkin apa namanya? Ketika ada perkumpulan itu namanya apa? Rapat Ya buat perkumpulan apa ya, balai-balai pertemuan sepertinya. Ya. Tapi kayaknya ini untuk pertemuan warga setempat, bukan untuk Kayaknya tamu instansi. juga bisa sih, tamu-tamu atau tamu-tamu penting di sini bisa sepertinya. Tapi bagus ukirannya Pak Andri. Bagus ini ukirannya, lihat memang dari kayu sengaja diukir ya. Tuh, seperti itu. Oke, kita lihat teman-teman ukirannya. Ini katanya emang hasil buatan tangan ya, buatan tangan warga lokal sini, warga setempat sini yang mengukir pintu-pintu di sini. Lihat, apa kata Ruslan? Bagja. Nah, ini Balai Pemanah Rasa. Lihat. Emang seperti keraton-keraton tepatnya ya Pak Andri ya, keraton. Betul, jadi kan keraton ya kalau disediain payung seperti ini kayak adat di Bali. Iya, adat Bali, Kayak ada payung. pura-pura menandakan tanda bahwa memang adanya adat Bali ya. Seperti ini disediakan payung. Payungnya hanya dua warna, putih dan hitam. Ya. Ada silokanya nggak Pak Andri? Silokannya mungkin putih itu tulang ya. Kesucian mungkin. Kalau hitam apa hitam? Kanggus tanah mungkin ya, dari tanah. Lah. Bukan keburukan. Seperti itu. Oh. Jadi intinya CS bisa menyimpulkan sendiri ya silokanya seperti apa. Kalau menurut saya putih itu kebaikan, hitam itu keburukan. Jadi harus balance kebaikan sama keburukan. Kebaikan sama keburukan tuh harus balance. Bercanda ketang. Nah, lihat. Untuk santai-santai nyaman. Jadi kalau masih pagi memang di sini suasananya masih sejuk, Adem ya, masih adem. Pokoknya ini sampai jam 10 lah. Masih enak suasananya. Kalau udah jam 10 ke atas mungkin udaranya cukup panas. Pokoknya ikuti terus jejak pesan.